Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Asti dengan NIM 612 0123 0317, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas RA 9 semester 3. Di sini saya akan mereview materi yang sudah dipelajari dari kelompok 1 sampai 5. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CPIB. Baik, yang pertama dari materi kelompok 1 tentang komunikasi bisnis. Komunikasi adalah proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi serta penyampaian ide, gagasan, pesan dari satu pihak ke pihak yang lain agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Jadi, interaksi sosial sangat erat kaitannya dengan manusia. Artinya manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidupnya. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan nonverbal. Verbal adalah komunikasi berbentuk lisan, sedangkan nonverbal adalah bisa bahasa tubuh atau gerak-gerik tubuh. Di sini ada unsur-unsur komunikasi, yaitu pertama ada pesan. Informasi yang disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Yang kedua ada pengirim. Adalah manusia yang berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Yang ketiga ada penyandian, di mana komunikator meringkas maksud pesan yang ada dalam pikiran dan hatinya menjadi simbol suara, tulisan, dan gerak tubuh. Yang keempat ada saluran, yaitu tempat pesan yang berbentuk simbol dialirkan dari komunikator kepada komunikan. Ada penyandian ulang, adalah proses reaksi komunikan menerima pesan kemudian mengartikan menjadi sebuah informasi. Selanjutnya ada penerima. Tanpa penerima, proses penyampaian pesan tidak akan berhasil. Ada umpan balik, penting untuk mengetahui pemahaman dan reaksi dari komunikan terkait pesan yang dikirim. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dasar komunikasi, yaitu ada dua, komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal biasanya sering digunakan oleh dunia bisnis untuk menyampaikan pesan secara tertulis maupun lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang mengekspresikan beberapa gerak-gerik tubuh seperti tersenyum dan menggelengkan kepala serta mengangkat bahu dan lain sebagainya. Adapun materi bisnis dalam pandangan komunikasi. Dalam dunia bisnis diperlukan komunikasi yang baik dan terarah antar divisi. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman antar individu maupun kelompok. Komunikasi bisnis juga bisa berupa ide, gagasan, informasi, instruksi, opini, di mana penyampaiannya bisa personal atau non-personal, bisa melalui simbol, lambang, sinyal, agar target bisnis tercapai sesuai target yang diinginkan melalui komunikasi yang baik. Komunikasi bisnis juga dapat membuka peluang pasar mengenai barang dan jasa. Jika sebuah produk dapat meyakinkan konsumen dalam penggunaan dan fungsinya, peluang pasar pun akan terbuka semakin lebar. Kegiatan promosi yaitu meliputi 1. Kegiatan hubungan antar manusia atau human relation people. Yang kedua ada kegiatan hubungan antar masyarakat atau public relation atau disebut dengan sales. Dan yang ketiga ada advertising atau iklan yang disebut market. Selanjutnya ada materi dari kelompok 2. Ada tujuan dari komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dalam konteks bisnis dapat dipahami dengan jelas dan membantu mencapai tujuan organisasi untuk memberikan informasi, melakukan persuasi, dan melakukan kolaborasi. Selanjutnya ada umpan balik dan bentuknya. Umpan balik verbal adalah tanggapan langsung berupa kata-kata baik secara lisan maupun tulisan.
Contohnya diskusi dalam rapat, jawaban email, atau komentar langsung dalam percakapan. Yang kedua ada umpan balik nonverbal. Adalah respon yang ditunjukkan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, gestur, atau nada suara. Contohnya seperti anggukan kepala sebagai tanda setuju, ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaksetujuan, atau perubahan intonasi suara. Adapun umpan balik positif, yaitu respon yang mendukung, mengapresiasi, atau menunjukkan penerimaan terhadap pesan yang disampaikan. Contohnya, ide ini sangat bagus, mari kita coba implementasikan. Ada umpan balik negatif, yaitu tanggapan yang menunjukkan ketidaksepakatan atau koreksi terhadap pesan. Jika disampaikan secara konstruktif, umpan balik ini bisa membantu perbaikan. Contohnya, saya pikir ide ini kurang cocok karena anggarannya terlalu besar. Apakah ada alternatif lain? Ada kesalahpahaman komunikasi. Adalah situasi di mana pesan yang disampaikan oleh satu pihak tidak diterima atau dipahami dengan benar oleh pihak yang lain. Contohnya, kurangnya penjelasan dalam menyampaikan pesan, perbedaan persepsi, gangguan dalam media komunikasi, kurangnya empati atau perhatian, dan pengaruh emosi atau situasi. Bagaimana cara memperbaiki komunikasi dalam organisasi? Yaitu adalah langkah penting untuk meningkatkan produktivitas, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan bersama. Ada beberapa strategi, yaitu ciptakan budaya komunikasi terbuka, gunakan teknologi yang efektif, tetapkan saluran komunikasi yang jelas, persepsi pengadilan, kredibilitas, dan ketepatan serta keharmonisan. Ada komunikasi dalam organisasi. Organisasi adalah struktur sedangkan berdasarkan subjektif, organisasi adalah berarti proses atau mengorganisasikan perilaku. Sedangkan komunikasi yaitu pemberitahuan pemberian bagian dalam sesuatu. Jadi komunikasi dalam organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan mereka yang terlibat dalam proses berinteraksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Ada pola komunikasi bisnis, yaitu ada saluran. Komunikasi formal, yaitu komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi vertikal. Ada saluran komunikasi informal, yaitu dalam suatu organisasi tanpa memperdulikan jenjang, pangkat, dan dapat berkomunikasi secara luas, seperti mengobrol tentang humor yang baru didengar, keluarga, anak-anak, dan lain sebagainya. Mengelola komunikasi bisnis. Ada beberapa strategi dalam komunikasi bisnis, yaitu membangun hubungan yang baik, seperti menghargai dan menghormati ketika ada individu yang memberikan pendapatnya. Menjadi pendengar aktif, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, adalah kunci utama untuk memahami kebutuhan, harapan rekan bisnis. Yang ketiga ada memberikan instruksi yang jelas. Dengan menyampaikan pesan secara tegas dan tanpa ambigu, dapat memastikan setiap anggota dapat bekerja dan bertanggung jawab dengan baik. Yang keempat ada menggunakan berbagai saluran komunikasi, yaitu dengan memanfaatkan berbagai alat digitalisasi seperti email, rapat tatap muka, platform digital, dan media sosial. Adapun masalah komunikasi dalam bisnis, seperti kurangnya kejelasan pesan, pesan yang tidak jelas menimbulkan kebingungan antara karyawan dan pemangku adat, menghambat alur kerja, serta menyebabkan kesalahpelaksanaan tugas. Yang kedua ada kesalahan dalam saluran komunikasi. Kurangnya umpan balik,
Tanpa adanya umpan balik yang efektif, sulit bagi pengirim untuk memastikan apakah pesan telah diterima dengan baik atau tidak. Hambatan budaya dan bahasa. Perbedaan budaya dan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman komunikasi karena perbedaan pandangan dan makna, serta komunikasi internal yang buruk, yaitu komunikasi yang tidak efisien antara departemen atau tim dalam perusahaan menyebabkan kurangnya koordinasi dan menghambat upaya kerjasama antar tim. Selanjutnya adalah materi kelompok 4, yaitu jenis-jenis komunikasi. Komunikasi berdasarkan penyampaiannya, ada komunikasi verbal atau lisan, komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Lisan contohnya dilakukan melalui percakapan langsung atau media seperti telepon dan video call. Contohnya pidato, wawancara, diskusi. Tulisan dilakukan melalui tulisan seperti surat, email, pesan teks, atau artikel. Ada komunikasi nonverbal, yaitu penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui isyarat, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Contohnya seperti ekspresi wajah, seperti tersenyum, menggerutkan dahi, dan bahasa tubuh atau gestur tangan, postur tubuh, kontak mata, penggunaan ruang atau jarak, dan proksemik. Ada komunikasi berdasarkan perilaku, yaitu komunikasi nonformal adalah komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan organisasi, atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota, organisasi, atau perusahaan tersebut. Contohnya, rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasi. Contohnya, seminar komunikasi. Komunikasi informal yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi. Contohnya, kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Ada komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada, dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Contohnya, percakapan tatap muka, di mana dua orang berbincang secara langsung di kafe atau ruang kerja. Ada komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Contohnya, berbicara melalui telepon dengan seseorang yang tidak berada di ruangan yang sama. Komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Ada komunikasi informatif. Tujuannya memberikan informasi atau pengetahuan kepada penerima. Contohnya presentasi perusahaan, berita di media sosial, penjelasan guru di kelas. Ada komunikasi persuasif. Tujuannya yaitu mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku penerima. Contohnya seperti iklan produk, kampanye politik. Ada komunikasi instruktif. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan atau perintah kepada penerima agar melakukan sesuatu. Contohnya, arahan dari atasan kepada karyawan, perintah militer. Ada komunikasi edukatif, yaitu tujuannya mengedukasi atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penerima. Contohnya seperti pelatihan kerja, seminar pendidikan. Ada komunikasi motivasi. Tujuannya adalah untuk memberikan dorongan atau semangat kepada penerima. Contohnya yaitu sesi motivasi oleh seorang motivator kata-kata, penyemangat dari teman,
dan lain sebagainya. Ada komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu komunikasi internal, adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan, melibatkan anggota-anggota yang berada dalam lingkup tersebut. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Komunikasi vertikal, 2. Komunikasi horizontal, 3. Komunikasi diagonal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Beberapa bentuk komunikasi eksternal yaitu meliputi promosi, pameran, corporate social responsibility atau CSR. Selanjutnya ada materi dari kelompok 5 tentang komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Komunikasi bisnis dalam konteks perusahaan merujuk pada proses penyampaian informasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi, baik itu internal atau di antara karyawan, manajer, dan pimpinan, maupun eksternal atau dengan pelanggan, mitra bisnis, pemasok, dan publik. Adapun kelebihan komunikasi bisnis yang efektif yaitu 1. Meningkatkan produktivitas karyawan, 2. Mendorong kolaborasi tim, 3. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan karyawan, 4. Mengoptimalkan hubungan dengan pelanggan, 5. Mempercepat pengambilan keputusan, 6. Meningkatkan citra perusahaan, 7. Mengurangi konflik di tempat kerja, 8. Mendukung perubahan organisasi. Adapun kekurangan dan hambatan komunikasi bisnis, yang pertama ada miskomunikasi, yang kedua hambatan bahasa, yang ketiga gangguan fisik, yang keempat perbedaan budaya, yang kelima hambatan psikologis, yang keenam kurangnya mendengarkan aktif, yang ketujuh teknologi yang tidak optimal, dan yang kedelapan adalah informasi yang berlebihan atau overload. Adapun manfaat komunikasi bisnis yaitu meningkatkan keterlibatan pegawai, mengurangi komunikasi yang tidak dibutuhkan, mengatasi miskomunikasi, meningkatkan komunikasi antar departemen, mendorong produktivitas pegawai, meningkatkan komunikasi dengan pegawai work from home. Strategi dan cara melakukan komunikasi dengan baik terhadap perusahaan. Berkomunikasi dengan perusahaan baik secara internal atau di dalam perusahaan maupun eksternal atau dengan pihak lain seperti klien atau mitra memerlukan pendekatan yang profesional dan jelas. Pertama, gunakan bahasa yang formal dan profesional. Hindari bahasa santai atau tidak formal. Gunakan bahasa yang sopan dan sesuai dengan konteks bisnis. Yang kedua, ada jelas dan tepat sasaran. Sampaikan informasi secara langsung dan jelas. Hindari terlalu banyak detail yang tidak perlu, tetapi pastikan semua poin penting tercakup. Yang ketiga, ada fokus pada tujuan komunikasi. Tentukan tujuan dari komunikasi kita, apakah ini untuk memberikan informasi, meminta bantuan, atau menyelesaikan masalah. Yang keempat, ada hormat pada waktu dan kesibukan penerima. Waktu adalah hal yang penting dalam dunia bisnis. Pastikan untuk tidak bertele-tele dan menghormati waktu orang lain. Yang kelima yaitu gunakan media yang tepat. Pilih saluran komunikasi yang sesuai dengan konteksnya. Misalnya, jika kita perlu mengirimkan dokumen resmi, email atau surat bisa menjadi pilihan terbaik. Yang keenam, ada perhatikan etika dalam komunikasi. Hindari komunikasi yang berlebihan atau yang tidak relevan. Hindari juga kata-kata yang bisa menyinggung atau mengurangi rasa hormat. Yang kelima yaitu gunakan media yang tepat. Pilih saluran komunikasi yang sesuai dengan konteksnya. Misalnya, jika kita perlu mengirimkan dokumen resmi, email atau surat bisa menjadi pilihan terbaik. Yang keenam, ada perhatikan etika dalam komunikasi. Hindari komunikasi yang berlebihan atau yang tidak relevan. Hindari juga kata-kata yang bisa menyinggung atau mengurangi rasa hormat. Yang ketujuh, ada konfirmasi dan tindak lanjut. Pastikan untuk mengkonfirmasi penerimaan pesan kita.
terutama jika itu berkaitan dengan permintaan atau instruksi. Yang kedelapan adalah sabar dan responsif. Jika kita sedang menunggu balasan atau respon, bersabarlah, namun pastikan untuk selalu merespon setiap komunikasi yang masuk dengan cepat dan tepat. Jadi kesimpulannya yaitu komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga haruslah persuasif, agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan dan melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Di era globalisasi ini, tantangan seorang manajer di masa depan relatif akan semakin sulit karena dunia bisnis menghadapi lingkungan persaingan yang cenderung semakin ketat. Para manajer perlu membekali diri dengan keterampilan lintas budaya berupa kemampuan berinteraksi dengan berbagai ragam budaya atau gaya manajemen dan bisnis bangsa lain, maupun kerjasama tim, baik internal maupun dalam suatu aliansi strategis dengan mitra bisnis. Di sini peran komunikasi bisnis menjadi semakin sangat penting, yaitu kemampuan membaca, menafsirkan laporan, dan informasi dari lingkungan. Di samping itu, menyampaikan gagasan, baik lisan maupun tertulis, secara sistematik. Di era bisnis, komunikasi berkembang menjadi suatu bisnis tersendiri. Perkembangan sistem informasi dan teknologi mempercepat proses globalisasi dan memberikan peluang bagi dunia usaha di Indonesia untuk mengembangkan usahanya. Melalui berbagai kesempatan, menjalin relasi bisnis, pemasaran, produk, ataupun lainnya. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi komunikasi bisnis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.